Gua pasang AC di ruko lantai 2 sendirian. Emangnya bisa? Sumpah ini ngeri banget. Hari ini gua pasang AC di sebuah ruko lantai 2. Dan hari ini gua kerja sendirian. Gak ada helper, gak ada kameramen. Cuma ditemenin sama tripod satu angle. Pas awal gua survei sebenarnya aman. Tembok udah kosplong semua. Udah ada bekas pasang AC lama di 2 titik. Dan lubang keluar pipa juga udah tersedia. Dan artinya itu kerjaan gua harusnya gampang. Gua gak perlu tuh narik-narik pipa jauh-jauh. Tapi masalahnya salah satu AC itu dipasang di lantai 2 dan posisi outdoornya itu lumayan tinggi cuy. Di sini gue mulai kerja, sekalian gue siapin 2 indoor langsung dan 2 pipanya gue flaring sekalian biar sekali jalan. Sampai di satu titik, gue baru sadar cuy. Di sini gue baru sadar kalau nipple kecilnya lupa gue masukin cuy. Mau nggak mau pipanya harus gue potong ulang dan flaring dari awal. Dan karena gue mau potong pipa, gue carilah alat potong pipa di tas. Gue bongkar satu-satu dan ternyata nggak ada cuy. Gue nggak tahu ini ketinggalan atau hilang. Dan gue pikir daripada gue diem sampai botak di sini terus kerjaan nggak beres, akhirnya gue milih buat nyari toko alat AC dan beli cutter pipa itu. Setelah gue keliling sedikit lama, alatnya dapet sih. Tapi ini cutter pipa yang murah, harganya sekitar 30 ribuan. Biasanya gue pakai yang agak bagus, merek Value, yang harganya bisa sampai 80 sampai 100 ribu. Setelah dapat cutter pipa, gue lanjutin lagi buat siapin pipanya. Di tengah-tengah itu, bapaknya sekalian minta ke gue buat masangin stop kontak di situ. Oh iya, AC kali ini gue pasang buat kantor penyedia tenaga kerja outsourcing. Buat yang nggak tahu, kantor ini itu nyediain satpam, cleaning service, admin, dan lain-lain. Sebenarnya sistem kerja kantor outsourcing ini udah lama banget legal di Indonesia. Awalnya dari aturan tenaga kerja tahun 2003 dan makin dibuka lagi aturannya sejak Undang-Undang Cipta Kerja. Buat perusahaan sih jelas lebih fleksibel ya. Tapi di sisi lain ya menurut gua buat sebagian orang status kerja itu jadi makin gak pasti dan kerja tetap sekarang kerasa makin susah buat ditemuin. Di sini gue lanjutin kerjaan gua, indoor akhirnya kelar, rapi dan aman. Setelah itu gue lanjut ke pemasangan outdoor dan ternyata Dynabolt bekas bracket lama itu masih ada guys. Pas gue ukur, ukurannya pas banget sama outdoor AC yang mau dipasang. Di situ gue langsung seneng dong karena gue nggak perlu ngukur ulang, ngebor lagi atau bikin bracket baru lah karena kan udah ada ya. Nah gue tinggal pasang outdoor, connect pipa, rapin jalur pipa, lanjut vakum dan akhirnya AC selesai dipasang dan bisa jalan dengan normal cuy. Itu cerita lantai 1, kalau lantai 2 adalah pokoknya... Aduh!